teman-teman media semuanya. Silakan ada yang mau bertanya. Mungkin dijelasin dulu. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos dan Pak RK sendiri yang mendm saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa? Awal kejadian 2021 di bulan ini. Ini seperti kan dulu biar kita bertanya. ya. Setelahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu di wilayah Palembang tepatnya gitu. Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya kan selayaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian. Ya, saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil dan beliau saya mengumpulkan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk mengumpulkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. ada buktinya nggak sih waktu Pak RK nyuruh gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada, dan itu by phone. Bisa ya, kita kalau Bapak ya waktu awal dikenalkan itu bisa dijelaskan Bapak kemudian bisa berhubungan dengan itu sejak kapan dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan tidak hamil dia gitu juga gitu. Iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak itu intens, masih intens, dia jauh ini karena saya bilang hamil gitu, dan dia bilang saya sudah tidak pakai Telegram lagi karena ketahuan istri. 100% yakin karena bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Pasti ada bukti dong, pasti ada bukti dong kalau misalkan 1% mungkin itu anaknya Pak RK. Selain tadi katanya udah tahu. Oh iya dong, kan dia menafkahi. Menafkahi itu berapa lama? Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi, maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya berapa? Nominalnya secara berkala. Bisa berapa? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa sih Bapak kenapa dari awal? Biar kuasa hukum saya yang jelaskan. Anissa, kita punya waktu pada saat bisa konfirmasi ke mereka bahwa bisa lagi apakah kita konfirmasinya kalau itu dengan Kan saya telepon di shop. Hah? Katanya gitu kan. Sebenarnya 5 menit lagi akal telepon. Dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lanjutkan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. sekarang bantuannya di mana? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Pak? Sekitar 100. Kurang lebih ya. Sekarang yang Mbak minta itu apa Mbak? Mana neta itu Pak? Tuntutan Mbak peneta apa?
tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan begitu, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa menjadikan istri apa mau diskusi? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Sherlyn Azur. Kita selama ini dapat fasilitas apa? Fasilitas hanya uang, mobil ya uang, tapi saya berikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa mbak? Nggak boleh tahu mbak. Mobil apa? Ini zaman dulu mobil apa? Mobil Brio, biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya, kenapa alasan Kalisa mau dengan akar? Karena kan akan tahu ya, punya pasangan gitu. Oke, saya ini udah nggak punya suami bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi hati saya dulu saat itu. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA. Lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan Pak RK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya mbak, tanggal berapa, tahun berapa mbak? Bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Setelah tahu hamilnya itu kapan? Maksudnya setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan sih mungkin? Kita 3 minggu kemudian. Berarti Juni bukan Mei hamilnya? Juni. Juli, sorry ya. Iya, secara prematur 36 weeks. Kalisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh mengumpulkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, alihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu seperti apa? Enggak, dia nggak setuju, dia marah sama saya. Saya jujur, kandungan saat itu 4 bulan, saya tidak menyebutkan. Jadi uangnya apa kasih ini, saya untuk ya hidup. Dan ini udah habis. Saya lagi kritis, saya itu lagi kontraksi palsu, lagi hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Dan bisa apakah itu menentukan yang kamu melakukan kegiatan? Untuk saat ini belum ada. Saat itu enggak. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia butuhkan dan saya nggak mau. Ini kan udah kan kepada kamu semuanya. Sebenarnya kamu dan dirinya seperti apa? Kata trauma apa yang kamu rasakan? Oh, depresi itu udah pasti. Karena tadi menjawabkan depresinya seperti apa? Kalisa, setelah akhirnya mengetahui tim ini tim sosok tadi. Mungkin tim dia bingung ya, karena kita bocor nih ya. Sebentar, ini aja deh. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih kenal dulu saya. Ya, dia agak shock karena baru ini dia untuk beranikan diri untuk muncul ke dia. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Kalau masalahnya kurang jelas, tadi ada pertanyaan tanggal, mungkin apabila saudara bisa lihat ya silakan disalut tanggalnya. Kalau kronologi bisa. Ya dari awal kamu pertemuan dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK nge-DM saya sendiri ke Instagram. ini kata sasaran apa itu Pak RK mau menyuruh Islam untuk membuat video shoot? Oh mungkin itu tradisinya, saya nggak tahu. Sebenarnya apa kan? Langsung video call dan saya kaget lah. Oh ini Pak RK. Lalu apakah kita langsung mau dia harus membuat video shoot berdasarkan sumbangan? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Kalisa, soal penampilan kamu kan ini banyak yang sampai mungkin termasuk Gemuk. Nah, itu mungkin bisa cerita memang karena itu kan pernah saya karena setelah lahiran. Itu apakah gimana? Kenapa mungkin berbeda ya? Gak apa-apa, gak ada masalah. Saya rela kehilangan badan saya, ya body saya yang bagus, ya kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Setelah
hubungan kamu dan mereka apakah ada bisa terjadi paling luas sendiri? Perjanjiannya seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Bahkan AA mengatakan membantah kenapa kamu yang men-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Itu terlalu banyak bohong. Bisa tanggung jawabnya Iya, apa? dan saya punya bukti itu banyak. Kalau saya emosi, Bisa tanggung jawabnya apa? Apa yang kamu bisa? nanti ya. Sampaikan aja supaya jelas. Nanti ini apa? Di antaranya apa? Ya, sekarang bisa. Saya nggak bisa kalau bicara wanita itu ya. Emosi saya, karena terlalu banyak difitnah. Mbak Lisa punya bukti rekening transfer dari Pak RK ke rekening Mbak Lisa nggak? Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Karena sudah ada komunikasi dengan kita sendiri. Kita sudah ada komunikasi dengan kita. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama kita sudah ada komunikasi sama Tidak. Bisa kemudian nggak sih kalau kamu tuh diancam sama orang-orang mereka? Betul. Betul. Untuk ancamannya seperti apa? Tadi sebelum diceritakan itu kalau kamu ini sampai kamu dapat ancaman untuk kamu kali ini di tahun ini kalau kamu Biar kuasa hukum saya yang Untuk saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Mbak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk modus USD. Ya, bisa. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses diambil untuk pengecekan USD dulu ya. Ya. Untuk menekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta. Itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan sandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau. Saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeks-nya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi itu tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau. Saya suruh dia tunggu di mobil. Berarti setelah yang paling positif dinyatakan hamil itu pertemuan dengan Pak RK sudah tidak ada, hanya melalui presiden. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Bagaimana? Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak meninggal? Mungkin karena saya hamil. Kenapa? Karena menjadi speak up saat alamat hamil itu karena baru Saya takut karena saya diancam. Saya mau dipenjarakan dan nama saya diambil oleh negara. Gimana sih menanggapi terkait kamu kan banyak mendapatkan hujatan ya? Hujatan dari netizen dan apalagi setelah kamu tampil. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. ke masalah kesalinan ya. Oke teman-teman, biar makin rute dulu ya. Tadi kan ambil USG, terus masuk ke kelahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita